Ya, itu dia keterangan yang disampaikan oleh pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog dengan kedua narasumber, kami membuka polling. Silakan scan barcode yang akan muncul di layar kaca Anda, yang akan muncul di televisi Anda. Silakan scan barcode. Dan nanti akan ada pertanyaan. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Siapa cawapres yang paling bagus menjawab dalam debat malam ini? Apakah Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, atau Mahfud MD? Baik, langsung saja kita lanjutkan dialog dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami untuk membahas debat pada malam hari ini yang cukup banyak surprise-nya dan cukup panas. Saya ke Bang Joshua. Bang Joshua, menurut Anda tadi apakah ada solusi konkret yang disampaikan oleh salah satu atau ketiga dari cawapres, dan apakah dan seperti apa visibility ke depannya? Apakah bisa dijalankan atau dengan sistem yang sudah berjalan itu sebenarnya hanya angan-angan saja gitu? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kalau kita lihat tadi di pembukaan dan juga penutupan itu menjadi kuncinya sebenarnya ya. Tadi sampaikan target pertumbuhannya di awal, lalu bagaimana strateginya, dan juga terakhir tadi calon cawapres nomor 3 tadi sudah banyak menyampaikan 21 strategi tadi ya untuk mencapai pertumbuhan 7%. Nah, lalu kalau kita melihat secara target pertumbuhannya tadi kan disampaikan di awal juga ya, untuk paslon nomor 2 6,5 sampai dengan 7%, paslon nomor 3 7%, dan paslon nomor 1 pertumbuhan ekonominya di kisaran 5,5 sampai 6,5%. Jadi kalau kita melihat di sini range-nya memang cukup lebar. Namun tadi beberapa program, misalkan kalau kita lihat paslon nomor 2 tadi, cawapres nomor 2, kita lihat kebijakannya kurang lebih hampir sama apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Lalu tadi terkait dengan cawapres nomor 3 itu 7% itu tercapai apabila tadi ada korupsi dan juga pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu hal yang penting sekali. Sementara itu tadi cawapres nomor 1 mencapai pertumbuhan tadi itu diupayakan dengan pemerataan distribusi pendapatan, dan juga tadi bagaimana bansos dilanjutkan ya, dan juga ada juga strategi 5% dari APBN ini dikhususkan untuk kredit kaum muda ya, dan juga tadi adalah anggaran desa menjadi 5 miliar per desa. Jadi secara umum kalau kita lihat dari target pertumbuhan ya, saya pikir kalau kita ngomong angka itu suatu hal yang mudah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana merealisasikannya ya. Tadi kalau kita melihat ada kuncinya sama, hilirisasi. Lalu juga tadi kurang lebih konsepnya lagi adalah bagaimana mendorong industri, bagaimana memajukan UMKM ya. Sebenarnya kurang lebih dari sisi substansi kurang lebih hampir sama gitu ya. Jadi makanya saya kalau tadi Prof. Effendi skornya kalau dari saya sih mungkin hampir sama lah ya, tidak ada yang sesuatu yang substansi yang inovasi yang baru saya bilang terkait dengan strategi kebijakan ataupun rekomendasi kebijakan yang untuk bisa memajukan ekonomi lebih tinggi lagi gitu. Jadi tapi dari sisi visibility saya pikir ya semuanya visible ya, semuanya visible apabila kalau tadi prasyarat utamanya tadi bagaimana kita konsen untuk bisa mendorong industrialisasi, bisa memajukan UMKM, dan juga mendorong investasi ya, agar pembangunan juga bisa dirasakan oleh seluruh. Kalau misalnya dari solusi-solusi yang dikemukakan, apakah ada solusi yang bisa dikerjakan dalam waktu 5 tahun saja? Saya pikir untuk mencapai 5%, untuk mencapai 5% saya pikir ini bukan suatu hal yang sulit ya, karena memang dari sisi nature-nya ataupun normalnya pertumbuhan ekonomi kita itu memang di kisaran 5% gitu ya. Kalau untuk 7? Nah 7 dalam kurun waktu 5 tahun saya pikir memang cukup sulit untuk kita capai, karena sebenarnya itu target 7% kan sebenarnya target incumbent saat ini gitu ya sebelumnya ya, dan itu pun juga sulit tercapai ya dalam 10 tahun terakhir ini, sehingga kami melihat untuk mencapai 7% dalam 5 tahun itu tadi apalagi mengingat ya kondisi ekonomi global saat ini masih dipenuhi oleh ketidakpastian.
lalu juga dari sisi bagaimana menjaga daya beli masyarakat, karena kuncinya adalah mendukung stabilitas harga dan juga bagaimana mendorong tadi terjaganya daya beli masyarakat, karena konsumsi masih menjadi penopang utama dari perekonomian dalam jangka pendek. Namun kedepannya kita juga nggak boleh lupa bahwa investasi lah menjadi penggerak ataupun engine of growth yang baru dari perekonomian kita. Sehingga memang kombinasi itulah yang bagaimana kita menempatkan dalam jangka pendek kebijakannya harus tetap ramah menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi lainnya pemerintah pun juga harus fokus melihat jangka menengah panjang. Ya, karena ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak populis, misalkan terkait dengan subsidi, yang mungkin harus kebijakan itu harus diambil supaya misalkan untuk bisa mengerek pertumbuhan lebih tinggi lagi, untuk mengejar tadi investasi bisa tumbuh lebih cepat lagi. Oke. Ini dalam acara ini juga boleh saling berdebat. Boleh. Jadi biar seru juga. Enggak, karena tadi pertanyaannya kan ke arah nilai yang 9,9. Jadi kita mau nggak mau kan harus meletakkan benchmarknya itu udah tinggi sekali. Saya nggak tahu kalau ujian ada yang ngasih nilai 9,9 di kampus ya. Nah, kenapa juga enggak gitu kalau memang bagus sekali. Tapi kalau boleh karena ini ekonomi, ya kan biarlah pakar ekonomi. Misalnya seperti ini, itu 10% ya rasio pajak itu kemudian dijadikan 23%. Ya. Tapi itu kan tidak dijawab dari apakah PDB ataukah dari APBN, kurang lebih gitu ya. Itu bisa mengurangi nilai itu enggak? Karena saya mau memberi nilai yang tinggi nih. Apakah penting nggak itu posisi itu ya dalam konteks kita kan komunikasi melihat cara-cara berdebat, metodologi berdebat, delivery-nya gitu. Tapi ketika tidak menjawab misalnya ya, karena ini justru mau ngasih nilai tinggi nih, 10% menjadi 23% rasio pajak kita, tapi tidak dijawab secara langsung dari PDB ataukah dari APBN, itu bagaimana? Ya, saya pikir memang konsepnya adalah terkait dengan penerimaan perpajakan tadi, Prof. Jadi kalau kita lihat bagaimana tadi dipertanyakan oleh dari Cawapres nomor 3, Prof. Mahfud, terkait dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan tax ratio dari yang saat ini masih 10% ke 23%. Sesuai dengan visi misinya menjadi 23% gitu ya. Karena itu sebenarnya jawabannya saya pikir sangat normatif ya. Artinya tidak ada kebijakan ataupun inovasi yang bukan, itu lebih rata-rata normatif ya di tempat ini. Tapi maksud saya kalau tidak menjawab 10% dari PDB atau dari APBN itu fatal nggak? Ini karena mau ngasih nilai tinggi loh ini. Ya, saya pikir memang itu hal yang penting sekali ya kalau kita harus konfirmasi. Menentukan yang mana? Gitu. Menentukan yang mana, betul. Mengenai penilaian Pak Effendi, sebetulnya kita juga membuka penilaian publik lewat pertanyaan polling, yang kami lakukan. Kami ingatkan kembali bahwa iNews mengadakan polling. Pertanyaannya adalah siapa cawapres yang paling bagus menjawab dalam debat malam hari ini. Anda bisa berpartisipasi di sana. Sambil Anda berpartisipasi,